pagi adik-adik. Pagi. Gimana kabar kalian pada pagi hari ini? Baik. Sepertinya semangat sekali yang mengikuti pembelajaran Ibu pada pagi hari ini. Sangat semangat. Semangat Bu. Oke, jadi sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelasnya siapa? Saya. Desi. Adik Desika, silakan. Jadi sebelum mulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa berasas. Baik, terima kasih. Jadi sebelum kita beranjak ke materi, Ibu akan adakan absensi terlebih dahulu. Apakah ada yang tidak hadir? Semua hadir, Bu. Semuanya hadir, bagus sekali. Ibu harap semua kehadiran kalian tetap dipertahankan karena kehadiran kalian juga nantinya akan berpengaruh pada nilai rapat kalian. Baik, jadi ada yang tahu hari ini kita akan belajar tentang apa? Kurang tahu. Oke, jadi sebelumnya kan kita sudah di babak sebelumnya kita sudah belajar mengenai Pancasila, demokrasi, hak asasi manusia dan juga norma. Jadi di pertemuan hari ini di bab kelima kita akan belajar mengenai sejarah dan makna dari Sumpah Pemuda. Mungkin Sumpah Pemuda ini tidak asing lagi yang kita dengar di telinga kita. Nah, sebelum Ibu menjelaskan materi, Ibu ingin tanya sedikit dulu pada kalian. Pada tanggal berapa sih Sumpah Pemuda ini diperingati? Saya Bu, Ya, Adik Nado. tanggal 28 Oktober 1928. Ya, benar sekali, yaitu pada tanggal 28 Oktober yang dimana pada 28 Oktober ini diperingati sebagai Hari Sumpah Pemuda dan juga hari yang bersejarah bagi masyarakat Indonesia. Sumpah Pemuda ini dicetuskan dalam Kongres Pemuda kedua pada tanggal 28 Oktober 1928. Namun sebelum itu, para pemuda sudah terlebih dahulu mengupayakan persatuan melalui Perapatan Besar Pemuda, yaitu Kongres Pemuda pertama yang dilaksanakan pada tanggal 30 April sampai 2 Mei 1920. Nah, di Batavia yang saat ini kita kenal dengan sebutan Jakarta. Nah, tujuan diselenggarakannya Kongres Pemuda pertama ini adalah untuk menyamakan persepsi antara berbagai organisasi kepemudaan yang ada di Indonesia. Nah, sehingga terwujud dasar pokok lahirnya persatuan Indonesia yang sejajar dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Seperti itu. Namun, Kongres Pemuda pertama ini tidak membuahkan hasil setelah Ketua Kongres yaitu Muhammad Tabrani tidak sepakat dengan Muhammad Yamin terkait penggunaan istilah bahasa Melayu sebagai bahasa Indonesia, sebagai bahasa persatuan. Nah, menurut beliau, kalau tanah air dan bangsa bernama Indonesia, maka bahasa juga harus disebut sebagai bahasa Indonesia. Meski demikian, Kongres Pemuda pertama ini menunjukkan adanya pemahaman satu nusa, satu bangsa, dan satu bahasa. Next, untuk selanjutnya, setelah Kongres Pemuda pertama ini selesai, beberapa pertemuan diadakan untuk membahas lebih lanjut terkait tindak lanjut dari Kongres Pemuda pertama. Nah, setelah 2 tahun berlalu, barulah para pemuda yang dimotori oleh Persatuan Pemuda Pelajar Indonesia atau Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia mengadakan beberapa rapat yang dihadiri oleh perwakilan dari berbagai organisasi pemuda. Nah, dalam rapat tersebut menghasilkan keputusan bahwa Kongres Pemuda kedua akan dilaksanakan pada Oktober 1928. Nah, ada yang tahu siapa yang menjadi ketua dalam Kongres Pemuda kedua ini? Tidak tahu. Tidak tahu. Kurang tahu. Kurang tahu. Jadi yang menjadi ketua dalam Kongres Pemuda kedua ini adalah Sugondo Jadi yang menjadi ketua dalam Kongres Pemuda kedua ini adalah Sugondo Djojo Puspito dan wakil ketuanya yaitu Joko Marsai, sekretarisnya yaitu Muhammad Yamin dan bendaharanya yaitu Amir Syarifuddin. Nah, Kongres Pemuda kedua ini dilangsungkan selama 2 hari. Ada yang tahu dari tanggal berapa Kongres Pemuda kedua ini dilangsungkan? Hari Bu, Baik, Adik Desika. tanggal 27 dan 28 Oktober 1928. Ya, benar.
Benar sekali. Jadi Kongres Pemuda kedua ini dilangsungkan selama 2 hari, yaitu dari tanggal 27 sampai dengan 28 Oktober 1928 yang terbagi dalam 3 kali rapat yang masing-masing rapat dilaksanakan di gedung yang berbeda. Nah, rapat pertama itu dilaksanakan di Gedung Katolik Jonglingenbon pada Sabtu 27 Oktober 1928. Dalam rapat tersebut, Muhammad Yamin menguraikan tentang arti penting persatuan untuk kebangsaan. Nah, menurutnya terdapat beberapa faktor yang bisa memperkuat persatuan Indonesia, yaitu persamaan kultur, bahasa, dan hukum adat. Lalu rapat kedua terjadi pada Minggu 28 Oktober 1928 di gedung Osjapa Bioskop yang membahas masalah pendidikan, di mana anak-anak harus dididik untuk memiliki karakter yang baik dan cinta tanah air. Adik Kristio, mungkin rapat kedua terjadi pada tanggal berapa? Rapat kedua Kongres Pemuda kedua itu terjadi pada tanggal Sudah Bu. tadi Ibu sepertinya sudah menjelaskan panjang lebar, tapi Ibu lihat adik Kristio ini tidak fokus mendengarkan apa yang Ibu sampaikan. Mungkin Adik Nado bisa bantu, rapat kedua ini terjadi pada tanggal berapa? Rapat kedua apanya Bu ya? Kongres Pemuda. Kongres Pemuda kedua ini kan ada 3 rapat. Ya. Rapat keduanya terjadi pada tanggal berapa? 28 Oktober ya Bu? Iya, betul sekali. Jadi rapat kedua terjadi pada tanggal 28 Oktober 1928 di gedung Osjapa Bioskop. Adik Kristio sudah bisa mendengarkan? Sudah Bu. Lanjut ya. Lalu rapat ketiga dilaksanakan di gedung Indonesiense Kulturbau Kramat pada tanggal 28 Oktober 1928, yang dimana pada rapat ketiga ini dijelaskan pentingnya gerakan kepaduan bagi persatuan bangsa. Nah, dalam rapat ketiga ini sebelum rumusan hasil kongres dibacakan, terlebih dahulu diperdengarkan lagu Indonesia Raya. Ada yang tahu siapa pencipta lagu Indonesia Raya? Saya Bu. Mungkin adik yang paling belakang. Wage Rudolf Supratman. Iya, betul sekali. Jadi pencipta lagu Indonesia Raya itu adalah Wage Rudolf Supratman atau W.R. Supratman. Nah, setelah putusan kongres dibacakan dan diikuti oleh seluruh peserta, sebuah putusan yang kita kenal sebagai Sumpah Pemuda. Nah, dalam Sumpah Pemuda itu ada yang namanya Ikrar Sumpah Pemuda. Ada yang tahu apa isi dari Ikrar Sumpah Pemuda? Coba kalian sudah membawa gadget masing-masing, manfaatkan gadget kalian untuk menggali informasi sebanyak-banyaknya. Apa saja isi dari Ikrar Sumpah Pemuda? Saya Bu. Ya, Jadi adik Nanda. intinya yang pertama tuh berbangsa satu, berbahasa satu, dan berbahasa. Kurang tahu Bu lagi satu Bu. Kurang tahu. Ya. Jadi isi Ikrar Sumpah Pemuda yang pertama itu, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah satu tanah air Indonesia, itu lebih tepatnya. Lalu isi Ikrar Sumpah yang kedua, Sumpah Pemuda yang kedua, adik Prestio mungkin coba Sisi Ikrar Sumpah Pemuda yang kedua. yang kedua Bu. Yang kedua itu kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia Bu. Benar? Benar, ada yang lain apa yang disampaikan oleh Prestio? Nah, Nah, lalu isi Ikrar Sumpah Pemuda yang ketiga, adik Desika mungkin bisa membantu teman-temannya apa isi dari Ikrar Sumpah Pemuda yang ketiga. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan
bahwa peristiwa Sumpah Pemuda memiliki arti penting bagi pergerakan nasional Indonesia ke depannya. Dan di mana masing-masing poin dalam Sumpah Pemuda itu pastinya memiliki makna yang sangat mendalam. Di mana yang pertama yaitu Sumpah Pemuda menyatukan para pemuda dan seluruh rakyat Indonesia untuk membela tumpah darah yang satu, yakni tanah air Indonesia. Nah, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Rote. Meskipun terdiri atas ribuan pulau yang dipisahkan oleh laut, tapi pada hakikatnya adalah satu. Lalu poin yang kedua yaitu Sumpah Pemuda menyatukan para pemuda dan seluruh rakyat Indonesia untuk menjadi bangsa yang berdaulat dan bersatu, yaitu bangsa Indonesia. Lalu poin yang ketiga yaitu Sumpah Pemuda menyatukan para pemuda dan seluruh rakyat Indonesia untuk berbahasa satu, yakni bahasa Indonesia. Di mana bahasa Indonesia ini menjadi bahasa yang mempersatukan suku, ras, dan etnis yang berbeda tanpa menghapuskan bahasa ibu masing-masing. Bahasa Indonesia juga selalu berkembang melalui penyerapan kosakata dari bahasa-bahasa daerah yang memperkaya kosakatanya. Nah, seperti itu. Jadi momen peringatan Sumpah Pemuda ini hendaknya dijadikan sebagai inspirasi bagi generasi muda Indonesia untuk bersatu dan memaknai perbedaan sebagai keunikan, alih-alih untuk memecah dan menjadi sumber konflik. Nah, dengan persatuan, generasi muda dapat membawa negeri ini ke arah yang lebih baik lagi. Nah, selain sejarah lahirnya Sumpah Pemuda dan makna dari Sumpah Pemuda, ada pun tokoh-tokoh yang terlibat dalam Kongres Pemuda kedua. Dalam Kongres Pemuda kedua ini ada beberapa tokoh yang terlibat di dalamnya. Salah satunya yaitu Muhammad Yamin. Yang dimana Muhammad Yamin ini lahir pada tahun 1103 di Minangkabau yang terkenal sebagai penyair puisi gaya modern di Indonesia. Dia tergabung dalam organisasi Jong Sumatera Luar dan menyusun Ikrar Sumpah Pemuda yang dibacakan pada Kongres Pemuda kedua. Dalam ikrar tersebut, ia menetapkan bahwa bahasa Indonesia yang berasal dari bahasa Melayu sebagai bahasa nasional Indonesia. Melalui organisasi Indonesia Muda, Muhammad Yamin mendesak supaya bahasa Indonesia dijadikan sebagai alat persatuan. Kemudian, setelah kemerdekaan tersebut, bahasa Indonesia menjadi bahasa resmi serta bahasa utama dalam kesusastraan Indonesia. Baik, jadi itulah tadi mengenai sejarah lahirnya Sumpah Pemuda dan makna dari Sumpah Pemuda. Nah, untuk hari ini Ibu akan mengadakan kuis yang terdiri dari beberapa soal. Ibu mengadakan kuis ingin mengetes kemampuan kalian. Apakah kalian tadi sudah mendengarkan Ibu menyampaikan materi di depan kelas atau belum? Sudah. Ibu. Jadi kalian sudah membawa gadget masing-masing kan? Sudah. Silakan kalian buka Kahoot dulu terlebih dahulu di Google ataupun di Chrome bisa. Link bu, pin bu. Sudah semua bisa mengakses? Kan dulu. Belum. Ya. Oh iya ya bu. Saya nggak bisa. Gak bisa. Belum. Karena Pakai HP itu juga bisa kalau mau. bukunya di laptop. Sudah bisa semuanya mengakses? Sudah. Jadi PIN-nya itu 480 480 70 11. 70 11. Bu, ini untuk namanya disesuaikan apa gimana bu? Boleh aja. Nama panggilan boleh. Nama pacarnya juga boleh kalau mau. Kalau pacar nggak punya, Bu. Ini udah ada Mas Chris, Yoga, Artina Chance, Desika, dan juga Pede banget pakai artinya shorts. Udah semua? Sudah. Oke. Ibu langsung saja ya, mulai ya. Kelihatan nggak? Kurang bu. Kurang? Ya. Kelihatan, Bu. Mungkin bisa sedikit lagi, lebih merapat lagi. Diputar aja nanti, Bu. Bu, Kalau mending nggak gini aja bu. Gak bisa sih. udah, Bu. Langsung aja, Bu. Udah ya, Ibu mulai.
Oke, bisa Bu. Ya. Start. Ini caranya cewek Sumpah Pemuda yang satu. Wis. Pada tanggal berapa Kongres Pemuda kedua dilaksanakan? Bu, jalan Bu. Sudah? Sudah. Ada, berarti sudah semua nih tahu. Saya jawabannya kelihatan Bu. Jawabannya tidak kelihatan, mungkin duduknya lebih dekat lagi seperti apa yang tadi Bu sudah sarankan ke kalian untuk duduk lebih rapat lagi. Next ya, Next. soal yang ke. Wow, masih arti lancan ini yang Arti menduduki lancan, posisi you know. pertama. Soal nomor 2, peristiwa apa yang berdepatan dengan pembacaan Sumpah Pemuda? Ada Kongres Pemuda 1, Hari Kesaktian Pancasila, Kongres Pemuda kedua, dan Hari Raya Natal. Ayo, Dia satu. udah? Salah. Siapa nih yang salah? Aku. Aku jawab. Yang benar itu Kongres Pemuda kedua. Udah Niro Ci. Udah dua. Udah satu sama. Wah, masih arti lancar menduduki posisi pertama. Kita next ya. Soal ketiga, kapan Kongres Pemuda pertama dilaksanakan? Ya, Wah, anjir, lupa lagi. ya, ayo. Tanggal berapa? Tadi Ibu sudah sempat menjelaskan. Sudah. Semua cuma Ci. Sengawa, oke. Nah, yang benar itu adalah 30 April sampai 2 Mei 1926. Yang benar hanya satu orang. Wah. Masih arti lancar ternyata yang menduduki posisi pertama. Kita lanjut soal keempat. W.R. Supratman adalah pencipta lagu Indonesia Raya. True or false? Aku yang seluruh tahu. True. Wah, 4 orang yang benar ini. Apa salah? Ada yang salah ternyata. Masih arti lancar. Kita next. Soal yang kelima, siapakah wakil ketua Kongres Pemuda kedua? Ada Muhammad Yamin, ada Joko Marsid, ada Johannes Memena, dan Muhammad Rujani Suwi. Tadi Ibu sudah sempat menjelaskan sedikit, menyampaikan tentang susunan kepanitiaan Kongres Pemuda kedua. Oh, salah. Yang benar itu Joko Marsid. Tadi kan Ibu sudah sempat menjelaskan. Oh, ada yang benar. Masih akhirnya Banyak yang salah. Nih, apa nama gedung tempat dilaksanakannya Kongres Pemuda kedua pada hari? Yang pertama gedung Indonesians, gedung Ots, gedung Katolik, dan gedung Kesenian. Nih. Ya, ada yang tahu? Lino. Wow. Kok salah aku nggak pernah Salah. Yang benar itu gedung Ots Benar. Nah, Japa Bioskop. Tadi kan Ibu sudah sempat menjelaskan itu panjang lebar Ibu jelaskan ke kalian. Di Jakarta nih kan? Oke, next ya. Di Jakarta nih. Wah, disalut lagi sama Desika. Next soal ketujuh. Siapakah penggagas Kongres Pemuda kedua? Ada PPI, ada PPKI, ada PI, dan ada PGRI. Ini sudah tidak asing lagi. Aduh, salah pencet. Oh, Yang benar itu PPI, bro. PPI. PPI. Oh, Gak harus sepeda. Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia. Oh, tak kira benar tanya. Oh, no, salah banget. P-nya 3. Wah, Desika. Disalut nih Ardinansyanya. Soal ke-8 lagi nih. Apa kepanjangan dari PPI? Apa? Apa tuh pelajar Indonesia seperti itu? Udah, nih. Udah? Semuanya benar, bagus sekali. Kita next ya, soal selanjutnya. Wow, Mas Kris yang menduduki posisi pertama. Soal ke-9. Berapa
Sidang kedua ini dilaksanakan selama 3 kali. 3 kali atau 3 hari? 3 kali lah. 3 kali. Oh. Turun. Wah, Jessica. Soal terakhir ya, soal terakhir ya. Soal terakhir nih. Kita next. Salah satu faktor yang memperkuat persatuan Indonesia adalah bahasa seperti yang disampaikan oleh Muhammad Yamin. True or false? Ayo, True. True guys. udah? Nah, Semuanya benar ya. Kita lihat siapa yang menduduki posisi pertama. Masih Yang ketiga, Terus 3 lagi. Mas Kris. Yang kedua, Artina Chan. Yang pertama yaitu apa ya? Jessica. Jessica. Nah, setelah tadi Ibu ingin mengetes kemampuan kalian sebenarnya, tapi sudah hampir 100% kalian memahami apa yang sudah Ibu sampaikan. Kita tadi sedikit mengenai sejarah lahirnya Sumpah Pemuda dan makna Sumpah Pemuda. Untuk minggu depan kita akan belajar mengenai jadi minggu depan kita sudah tidak belajar lagi. Jadi ini pertemuan terakhir kita di semester genap. Jadi untuk minggu depan itu sudah persiapan ulangan akhir semester. Jadi Ibu minta kalian untuk belajar lebih giat lagi untuk mempersiapkan ulangan tengah semester. Oke, mungkin itu saja yang bisa Ibu sampaikan. Tadi kan kita memulai pembelajaran ini dengan doa. Sekarang kita akhiri pembelajaran ini dengan doa juga. Ibu minta kepada ketua kelas untuk memimpin. baik, sebelum mengakhiri kelas hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa bersama. Baik, terima kasih. Pembelajaran pada pagi hari ini Ibu tutup dengan mengaturkan para musanti. Om Santi Santi Om.